Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini untuk waspada terhadap kemungkinan datangnya La Nina menjelang akhir tahun ini hingga awal 2022. Peringatan tersebut disampaikan melalui laman bmkg.go.id pada Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. BMKG melaporkan adanya perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Data itu menunjukkan nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar -0,61 pada dasarian pertama Oktober tahun 2021. Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang, sehingga masyarakat diimbau agar bersiap dengan kedatangan La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari tahun 2022, dengan intensitas lemah hingga sedang. Mohon kepada daerah untuk tidak menyepelekan peringatan dini La Nina ini. Jangan sampai melupakan upaya mitigasi dan fokus pada penanggulangan pasca kejadian. Mitigasi yang komprehensif akan bisa menekan jumlah kerugian dan korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi, ungkap Kepala BMKG, Wikorita Karnawati. Lalu, apa itu fenomena La Nina? Dalam laman BMKG terdapat penjelasan tentang La Nina, yaitu kebalikan dari fenomena El Nino. Fenomena El Nino terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Sehingga, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Sedangkan La Nina adalah fenomena pendinginan suhu muka laut (SML) di bawah kondisi normalnya di Samudera Pasifik. Pendinginan SML ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik Tengah. La Nina dapat meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Dampak La Nina di Indonesia. Hasil kajian BMKG tentang kejadian La Nina tahun 2020 menunjukkan peningkatan curah hujan pada November, Desember, Januari, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi bagian selatan. La Nina tahun ini diprediksikan relatif sama dan akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20–70% di atas curah normalnya. Potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya air dan pengurangan risiko bencana yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak La Nina. Mereka diimbau melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi. Potensi bencana hidrometeorologi meliputi banjir, banjir bandang, angin kencang, angin puting beliung, badai tropis. Kemudian, BMKG juga menyampaikan hasil pengamatan data dari jejaring stasiun pengamatan hujan BMKG di seluruh wilayah Indonesia hingga dasarian pertama, 10 hari pertama Oktober tahun 2021. Hasil tersebut menunjukkan hasil monitoring perkembangan musim hujan tahun 2021-2022, ada beberapa wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan mulai Oktober tahun 2021. Beberapa zona musim Indonesia yang telah mengalami musim hujan, yaitu 1. Wilayah Aceh bagian tengah dan timur. 2. Sumatera Utara. 3. Riau bagian tenggara. 4. Sumatera Barat. 5. Jambi. 6. Sumatera Selatan bagian tenggara. 7. Lampung bagian barat. 8. Bangka Belitung. 9. Banten bagian timur dan barat. 10. Jawa Barat bagian selatan dan tengah. 11. Jawa Tengah bagian barat dan tengah. 12. Yogyakarta. 13. Sebagian kecil Jawa Timur bagian selatan. 14. Sebagian Bali. 15. Kalimantan Utara. 16. Kalimantan Timur. 17. Kalimantan Selatan bagian selatan dan timur. 18. Kalimantan Tengah bagian timur. 19. Pulau Taliabu. 20. Pulau Seram bagian selatan. Data di atas menunjukkan kesesuaian dengan prediksi perakiraan awal musim hujan 2021,2022 dari BMKG. Wilayah Indonesia lainnya akan memasuki musim hujan pada bulan November hingga Desember tahun 2021 secara bertahap. BMKG menyampaikan, hingga bulan November tahun 2021 nanti, diperkirakan 87,7% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan.
Kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2021,